Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jemaah Masjid Baitul Faizin, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pertama, mari, karena Allah Subhanahu wa taala telah berikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita, baik nikmat iman, Islam maupun kesehatan. Alhamdulillah, nikmat Allah ini bisa kita gunakan ya sebagai sarana untuk terus mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian. Karena tidak banyak orang yang sadar bahwa kesehatan yang diberikan Allah kepadanya, umur yang diberikan Allah kepadanya, itu digunakan untuk pengabdian kepada Allah. Tidak banyak orang yang sadar untuk itu. Jadi alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah, kita yang masih sehat hari ini bisa memanfaatkan kesehatan itu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Yang kedua, jangan lupa untuk terus memanjatkan sholawat dan salam sebagai salah satu zikir kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita terus terhubung dengan beliau. Bila perlu, kalau sholawat itu ingat makam Rasul. Ya, kalau kita baca sholawat itu ingat makam Rasul, jadi sholawatnya lebih kuat. Ya. Pada saat tasyahud juga gitu, at-tahiyatul mubarakatus sholawat, nanti kan ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyid. Pas pada saat itu kita bayangkan kita melihat atau ada di depan makam Rasul ya. Jadi sholawatnya itu berisi ya. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian kita ya, pembacaan tafsir surat Al-Baqarah ayat 208 dan insyaallah 209. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian semua itu fis-silmi, ke dalam Islam itu kafah ya, secara keseluruhan ya, secara paripurna ya, secara sempurna seperti itu. Wala tattabi'u, janganlah kalian itu mengikuti ya, khutuwati syaitan ya, paling sering diartikan mengikuti langkah-langkah setan. Innahu, sesungguhnya dia setan itu, lakum, bagi kamu itu, aduwwum mubin, adalah musuh yang nyata. Jadi setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Fa in zalaltum ya, maka jika kamu menyimpang ya, mim ba'di ma ja'atkumul bayyinat ya, dari apa-apa yang telah
ja'atkum, ya, letter-letternya didatangkan atau diberikan, seperti itu. Al-bayyinat itu berupa apa? Ya, petunjuk, ya, bukti-bukti kebenaran, ya, yang sangat nyata itu. Fa'lamu, maka ketahuilah oleh kalian itu, annallaha, sesungguhnya Allah itu azizun hakim, maha perkasa lagi maha bijaksana. Bapak sekalian, ada kata-kata kafah nanti ini yang menjadi perhatian para mufassir. Masuklah kalian semua itu ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna. Apa yang dimaksud dengan kafah itu, sempurna itu, ya. Kemudian jangan mengikuti langkah-langkah setan. Nah, jadi secara langsung sepertinya ini bisa dipahami oleh semua orang dengan membaca terjemahnya. Paling hanya kafah tadi itu, ya. Apa yang dimaksud dengan paripurna, apa yang dimaksud dengan keseluruhan itu, ya. Dan di sini ada peringatan, ya, bahwa musuh yang utama benar-benar nyata itu adalah setan, ya. Kalau kita menyimpang dari apa yang telah diberikan Allah, ya, ya, berupa penjelasan, berupa petunjuk, bukti-bukti kebenaran, ya, maka ketahuilah Allah itu maha perkasa lagi, maha bijaksana. Nah, di sini ada di surat di ayat yang ke-209 ini, Al-Baqarah ini, diingatkan kita oleh Allah, ya. Istilahnya itu, bahasa untuk kitanya itu, jangan sampai menyimpang, ya, dari petunjuk yang telah diberikan. Kalau kita umat Islam ini Al-Quran, ya. Jadi ada dua pusaka abadi, ya. Pertama Al-Quran dan kedua Sunnah Rasul, ya. Jadi kita jangan menyimpang, jangan keluar dari petunjuk-petunjuk itu, ya. Baik, mari kita baca bagaimana Ibnu Katsir menjelaskan dua ayat ini. Yaqulu ta'ala amiron ibadahul mu'minina bih. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala ini melalui Al-Baqarah ayat, atau yang tertulis di dalam Al-Baqarah ayat 208 dan 209 ini, amiron, memerintahkan ibadahul mukminin, ya, hamba-hambanya yang beriman kepadanya, ya, ibadahul mukminin nabi al-musaddiqi nabi rasulih, dan orang-orang yang membenarkan rasulnya. Untuk apa? Ayyakhudhu bijami'i urul Islam wa syara'ihi, untuk mengambil seluruh tali atau ikatan Islam dan syariat-syariatnya. Wal amali bijami'i awamirihi, mengamalkan seluruh perintahnya, ya. Wa tarki jami'i zawajirihi, ya, menjauhi seluruh larangannya. Mastata'u min dzalik, sebisa mungkin, ya, sekuat tenaga, sebisa mungkin. Jadi surat Al-Baqarah ayat 208 ini pertama sekali dipahamkan atau ditafsirkan, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hambanya yang beriman kepadanya dan membenarkan rasulnya. Untuk apa? Itu tadi, mengambil seluruh tali ikatan Islam dan syariatnya. Nah, jadi seluruhnya Bapak Ibu sekalian, ya, rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, itu diambil semua, ya, mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, ini yang Qala al-Aufi, Aufi berkata an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, wa Mujahid, wa Tawus, wa Dhahak, wa Ikrimah, wa Qatadah, wa Suddi, wa Ibni Zaid fi qawlihi udkhulu fis silmi, masuklah kalian itu silmi. Silmi di sini artinya adalah Islam. Di terjemahan Kemenak itu kan itu, masuklah ke dalam Islam kafah, secara keseluruhan, ya, secara
paripurna, secara sempurna. Dhahak berkata dari Ibnu Abbas, dari Abul Aliyah, dari Rabi bin Anas, udkhulu fis silmi itu artinya at-ta'ah. Kalau silmi tadi diartikan Islam, agama Islam. Kalau silmi diartikan taat, berarti artinya masuklah kalian semua itu ke dalam ketaatan, atau taatlah. Ya. Sementara Qatadah berkata, silmi di sini berarti al-muwada'ah, kedamaian. Ya, jadi silmi tadi sudah dapat 3. Yang pertama, silmi itu Islam. Yang kedua itu taat. Dan ketiga, kedamaian. Jadi masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dengan cara mentaati semua apa yang ada di dalam atau menjadi tuntunan Islam itu, maka kita akan mendapatkan kedamaian. Ya. Jadi ini yang penting tadi, ini perintah dari Allah, ya, kepada orang-orang yang beriman dan membenarkan Rasulnya. Kalau tidak yakin kepada Allah dan tidak meyakini Rasulnya, ya itu namanya nggak akan mendapatkan manisnya iman, ya, tidak akan merasakan manisnya berislam. Sama dengan orang makan tebu. Kalau tebu masih ada isinya, masih ada airnya, manis. Tapi kalau tebu itu sudah bekas diperas oleh tukang tebu itu, terus kita gigit, nggak ada lagi. Itu perbandingannya orang yang berislam secara pemahaman, benar-benar mengerti dan berusaha untuk mengerti, dengan orang yang berislam secara terbaliknya, secara kebalikan. Nah, ini penting untuk kita semua, khususnya saya pribadi, ya. Jadi berislam secara benar-benar, ya. Kemudian wa qauluhu kafah, ini ada kata tadi atau ada firman Allah kafatan tertulis di situ. Ibnu Abbas berkata, dan Mujahid, wa Abul Aliyah, wa Ikrimah, wa Rabi, wa Suddi, wa Muqatil bin Hayyan, wa Qatadah, wa Dhahak, jami'an secara keseluruhan. Wa qala Mujahid berkata, ai i'malu bi jami'il a'mali wa wujuhil birra wa wujuhil birri, artinya itu apa? Lakukanlah, ya, semua bentuk-bentuk kebaikan. I'malu bijami'il a'mal, lakukanlah keseluruhan kebaikan-kebaikan itu. Wa wujuhil birri, ya, dan bentuk-bentuk kebaikan itu, ya, keseluruhan perbuatan, bentuk-bentuk kebaikan. Wa za'ama, dan Ikrimah berpendapat, annaha nazalat fi nafarim mimman aslama minal yahudi wa ghairihim. Ikrimah berpendapat ayat ini turun terkait dengan, ya, beberapa orang Yahudi yang masuk Islam dan selain mereka. Ya, jadi kita ulas dulu kafah. Tadi ada kata-kata kafah, ya. Jadi menurut Ibnu Abbas dan banyak perawi ini, ya, jadi kafah itu artinya lakukanlah keseluruhan amal kebaikan, ya, tentunya yang sesuai dengan ajaran Islam, yang sesuai, ya. Yang tidak sesuai dengan Islam meskipun kelihatannya baik, jangan diamalkan, ya. Ini ada contoh apa? Dan ayat ini menurut sebagian besar perawi ini terkait dengan sebagian orang Yahudi yang masuk Islam, yang masih melanjutkan tradisi lamanya, ya. Di sini dikatakan
sekelompok orang Yahudi tadi itu ista'zanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ayyusbitu, untuk merayakan hari Sabat. Jadi ada orang Yahudi sudah masuk Islam, tapi setelah jadi Muslim ini mereka masih merayakan hari Sabat. Hari Sabat itu kan tradisinya atau ibadahnya orang Yahudi pada hari Sabtu ya. Wa ayyakumu bit Taurati lailan, dan membaca Taurat pada malam hari. Nah ini. Fa amarahumullahu bi iqamati sya'airil Islam, maka Allah memerintahkan mereka itu untuk apa? Menjalankan apa? Syariat-syariat Islam, wal ishtighali biha, dan menyibukkan diri dengannya, amma adaha, daripada hal-hal selain itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ketika ada sekelompok Yahudi sudah masuk Islam dan masih meminta izin kepada Rasulullah untuk melaksanakan hari Sabat dan rajin membaca Taurat di malam hari, maka Allah memerintahkan itu melalui ayat ini agar orang Yahudi tadi itu berhenti dan meninggalkan kebiasaannya, dan sekarang lebih fokus kepada ajaran-ajaran atau mempelajari atau memahami syariat Islam. Jadi kafah ini juga terkait dengan orang-orang yang belum bisa meninggalkan perilaku di masa lalu. Kalau ini konteksnya Yahudi tentang agama. Jadi artinya gini, kalau kita bahasakan, kalau sudah Islam ya sudah, tinggalkan itu baca Taurat, tinggalkan itu apa, merayakan hari Sabat. Kalau untuk kita sekarang, kalau sudah kita mengaku berislam, tinggalkan tradisi yang tidak atau tradisi yang bertentangan dengan Islam. Ngapo kita masih judol, ngapo kita masih minuman keras, ya. Itu tradisi-tradisi lama. Ngapo kita masih percaya kepada hal-hal yang tidak dibenarkan dan tidak ada syariatnya. Ngapo kita masih masang sesajen di bawah pohon, ya. Jadi itu kebiasaan lama yang belum bisa ditinggalkan oleh orang Yahudi. Demikian juga kita saat ini, masih banyak kan manusia-manusia hari ini yang belum bisa meninggalkan tradisi lama. Korupsi itu tradisi lama dari dulu itu, ya. Korupsi itu tradisi lama, renten itu tradisi lama. Jadi kalau sudah berislam, tinggalkan renten gitu. Aku kasih kamu pinjam 100.000, tapi kalau lewat minggu depan 110.000 ya, renten, tinggalin itu. Kalau udah berislam, tinggalkan itu. Aduh Pak Ustadz, belum bisa saya meninggalkan tradisi dari dulu apa, ngadu ayam. Tinggalkan, tinggalkan. Itu namanya kafah. Kalau tidak kafah tuh ya itu, kita bertemu di masjid duhur, asar, maghrib, isya, subuh, tapi pas pulang ke rumah, di rumahnya masih punya tradisi yang lain, dan itu justru dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Jadi berarti belum kafah. Kita kan sudah punya, lebih baik kita ini menyibukkan diri dengan sudah paham betul tidak kita ini dengan rukun Islam dan rukun iman. Nah itu lebih bagus, sama dengan orang Yahudi itu tadi. Ya ibarat bahasa kita nih, wahai Muhammad, seluruh berhenti orang Yahudi itu, tidak usah lagi dia merayakan hari Sabat, tidak usah lagi dia membaca Taurat, lebih baik dia fokus kepada menjalankan syariat Islam. Nah itu bahasa kita. Nah Bapak-Ibu sekalian, jadi sama-sama kita, saya pribadi juga demikian, merasakan betapa beratnya mengemban amanah sebagai seorang muslim, apalagi yang berusaha untuk beriman. Banyak sekali, saking dari beratnya itu kadang-kadang kita nggak bisa sempat ngomong.
nggak ngomong tuh nggak sempat. Kenapa? Banyaknya beban yang harus kita pahami. Ya mohon maaf lah, mohon maaf. Apalagi hadir ceramah di masjid isinya stand up komedi, nggak ada itu, nggak masuk sama sekali itu. Ya. Jadi kafah ya. Stand up komedi ada tempatnya, mungkin di sanggar seni gitu. Tapi di Islam, di masjid baca Quran kok ditafsirkan sehingga membuat orang semasjid ketawa, itu sudah bukan. Itu sudah bukan. Jadi pandai-pandailah kita mencari penceramah ya. Saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian nih, mohon maaf lah. Penceramahnya masih kayak anak-anak, bukan masalah usianya. Anak-anak kalau pinter bagus, enggak apa-apa. Tapi isi ceramahnya itu yang saya permasalahkan. Gak ada mengena, malah buat orang tuh ketawa terbahak-bahak. Masya Allah, di dalam masjid, di depan Al-Quran, nggak masuk itu. Kalau ingin stand up komedi, ada tempatnya di sanggar seni atau cari di mana gitu, di kafe silakan. Di masjid jangan. Ini namanya kafah. Ya, jadi sekalian ya. Wa minal mufassirin may yaj'alu qawlahu kafah. Sebagian mufassir itu ada yang menjadikan kata kafah tadi itu artinya apa? Halam minad dakhilin ya. Keadaan orang-orang yang masuk ya. Artinya apa? Udkhulu fil islami kullukum was-sahihul awal wa huwa annahum umiru kulluhum ayyamalu bi jami'i syu'abil iman wa syara'il islam. Jadi kafah tadi itu ada sebagian mufassir yang mengartikan itu sebagai suatu keadaan orang-orang yang masuk ke dalam Islam tadi secara keseluruhan itu. Artinya apa? Isinya keadaan itu udkhulu fil Islam kullukum, masuklah kalian semua ke dalam Islam, was-sahihul awal. Namun pendapat yang benar adalah yang pertama, yaitu umiru, kita ini diperintahkan kulluhum, keseluruhan itu untuk apa? Melakukan apa? Seluruh bijami'i syu'abil iman, seluruh cabang iman, wa syara'il Islam, dan syariat Islam. Jadi kafah itu seluruh cabang iman dan seluruh cabang syariat Islam ya. Iman ada 6 tuh, harus seluruhnya Bapak Ibu sekalian, harus kita usaha melaksanakannya ya sesuai kemampuan kita. Mastata'tum katanya tadi ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada qadar. Masya Allah ya. Kapan kita ada waktu untuk mulai mempelajari itu? Nah ini kadang-kadang nggak tembus juga dengan usia 70 ya. Nah ini karena saking banyaknya beban ini, kita kurang ngomong jadinya. Ingat kepada Allah, malu kita di depan Allah. Ya Allah, bagaimana pemahaman saya tentang Al-Quran ini ya Allah, bagaimana pemahaman saya tentang hari kiamat, bagaimana pemahaman saya tentang kodok-kodok ya Allah. Masih banyak belumnya. Jadi hembuskan tarik nafas, bismillah ya Allah, berikanlah kekuatan untuk menjalankan Islam secara kafah. Ini kalau tanpa pertolongan Allah mau usia 80, 90, 100 nggak akan tembus itu. Nanti hisabnya yang berat. Kau wafat tahun berapa? Tahun Kau wafat usia berapa? Usia 80.
Apa yang sudah kau ketahui tentang Islam? Wah, berat sekali itu. Kemana umur, kemana usia, kemana waktu dihabiskan. Nah, Bapak sekalian, kalau ingat itu tuh ngeri banget kita. Ngerinya ngeri untuk muhasabah. Sama-sama kita ya, saya pribadi juga masih berat, kita sama-sama. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala itu menganugerahkan kesadaran kepada kita untuk mau belajar, insya Allah. Itu sudah dihitung luar biasa itu. Ya. Jadi jangan sampai kayak orang tadi, dia makan tebu yang sudah diperas oleh tukang tebu itu. Jadi nggak ada lagi nikmatnya. Nah, itu namanya mengamalkan Islam secara tidak diketahui atau ya ala kadarnya. Usia sudah berapa? 80, berapa? 90, udah hampir 100. Tapi Islamnya Islam ala kadarnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Wahiyya katsiratun jiddan mastata'u minha. Jadi hal tadi itu sangat banyak sekali itu. Jadi kewajiban orang Islam dan beriman itu banyak sekali. Tapi jangan membuat kita takut, pesimis, khawatir dah. Ya, kesadaran ini kita gunakan. Saking banyaknya itu, maka kita fokus aja. Fokus yang nggak perlu kanan kiri nggak usah, kita fokus aja lah. Fokus membangun kehusuan masing-masing mulai dari rumah bagus ya. Bersama suami tercinta, bersama istri tercinta, bangun kehusuan dari rumah. Kanan kiri yang tidak perlu tidak usah ini, maksudnya yang tidak perlu itu ya gunjing ini itu tidak perlu lagi ya. Itu masa lalu, goodbye gitu aja. Insya Allah kita ya ikut kajian yang rajin ini, baik hari Minggu ataupun malam Rabu itu, insya Allah dia sudah memasuki apa istilahnya, lembaran hidup baru yang tidak mau lagi gunjingan, goodbye gitu, yang tidak mau lagi ya apa benci, yang tidak mau lagi suudzon. Nah, semuanya udah selamat tinggal itu. Nah, itu. Karena kita mau kafah, fisilmi kafah. Ibnu Abi Hatim berkata, akhbarona Ali bin Husain, akhbarona Ahmad bin Sobah, akhbaroni Haitham bin Yaman, hadatsana Ismail bin Zakaria, Muhammad bin Aun dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Jadi kalau kata Ibnu Abbas yang Al-Baqarah ayat 208 tadi itu, kata qara'aha bin nasbi, ada yang membacanya itu demikianlah itu dibaca dengan bin nasbi, nasab, jadi kafatan tadi itu. Kenapa kok tidak kafatun, kafatin, tapi dibaca nasab kafatan? Itu artinya atau maksudnya mukmini ahlil kitab, orang-orang mukmin dari ahli kitab dahulunya itu, karena mereka kanu ma'al imani billahi, di samping mereka tuh mengaku beriman kepada Allah, ya tentunya setelah bersyahadat seperti itu, mustamsikina bi ba'di amri Taurah, mereka tuh masih berpegang teguh kepada sebagian ajaran Taurat ya. Wasyara'i, dan ya syariat-syariatnya, allati unzilat fihim, yang ada di dalamnya. Faqala Allah, maka Allah berfirman, udkhulu fis-silmi kafah. Ini sama dari Ibnu Abbas nih, menceritakan dahulu ya, sebagian ahli kitab itu ya sudah mengaku berislam, beriman, tapi masih melanjutkan tradisi lamanya. Udkhulu fi syara'i dini Muhammad, oleh karena itu melalui firman ini tadi artinya apa? Masuklah ke dalam syariat agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Wala tad'au minha syai'an wa hasbukum bil imani bit taurati wa ma fiha ya. Jangan pernah tinggalkan sedikit pun Islam dan iman itu ya.
wa hasbukum bil imani bit taurati wa ma fiha, cukuplah Taurat itu diyakini saja, dipercaya aja bahwa itu salah satu ajaran yang pernah diturunkan melalui nabinya, yaitu Nabi Musa. Jadi gitu aja, tidak usah kita membaca terus mengimani. Kalau menurut tafsiran ini ya seperti itu. Nah sama ini, kita sudah punya Quran ya, tapi masih yakin dengan primbon. Nah ini sama ini. Kita primbon ya, banyak ya. Kita sudah punya Islam, tapi masih ada ajaran-ajaran lain, aji apa kan ada itu, aji ini, aji itu, gitu kan. Nah, termasuk dikir-dikir, Bapak Ibu sekalian, dikir-dikir ya. Dikir-dikir itu juga jangan berlebihan, takutnya itu nanti ya, karena Rasul itu mensunahkan zikir itu tadi kalau habis sholat tuh, seperti kita pada umumnya lah, seperti yang udah biasa dibaca oleh Haji Dailami ini, ada subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Rasulullah yang mensunahkan itu, yang lain itu nggak ada. Jadi zikir itu jangan terlalu berlebihan ya, kecuali ada gurunya, misalnya guru atau mursyidnya. Biasanya baca sekian ratus itu ada gurunya. Kalau kita enggak, dan itu tertentu orang-orang kayak gitu. Enggak sembarangan kita ketemu orang, Bu ini amalkan 1000 kali, jangan mudah gitu Bu, jangan mudah diikutin. Itu sejarahnya zikir yang seperti itu dulu ada guru mursyid ya, memberikan kepada muridnya ya, itu sejarahnya. Jadi bukan sembarangan misalnya kayak gini terus saya obral zikir, nih amalkan 1000, enggak gitu, enggak. Karena kita sudah punya Quran, cukuplah Quran sunnah itu kita amalkan sebetulnya apa, dengan sebenar-benarnya, pelajari, pahami dengan sebenar-benarnya, sudah cukup. Tidak usah terlalu banyak tambahan ya, karena itu akan memberatkan. Sedangkan yang wajib aja belum tentu kita lakukan secara maksimal. Sama ya, waktu 2 minggu yang lalu ada orang bercerita nih, semalaman suntuknya sholat sunat, subuhnya kebablasan, bangunnya jam 7. Itu enggak dapat kebaikan orang itu. Justru dia sudah tergoda setan. Jadi malamnya oleh setan tuh dihembuskan, oh sholatlah kamu semalaman sholat sunat, ngajilah kamu supaya kamu dapat banyak pahala. Padahal itu sunat-sunat, bahkan banyak sunat ghairu muakkadnya. Ternyata subuhnya malah enggak dapat karena ketiduran. Wah, itu udah digolongkan orang yang tergoda setan. Tergoda setan, enggak dapat kebaikan kayak gitu, enggak. Malah meninggalkan ini. Yang wajib dikerjakan secara sungguh-sungguh, insya Allah sudah mantap itu. Ya. Ya. Jadi itu tadi, masuklah ke dalam syariat agama yang telah dibawa Muhammad itu secara sungguh-sungguh, secara keseluruhan ya, dengan penuh ketaatan ya. Nah, bagus sekalian. Kemudian potongan berikutnya, wala tattabi'u khutuwati syaitan ya, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Artinya apa? I'malu at-ta'ah ya, kerjakanlah ketaatan, wajtanibu ma ya'murukum bihi syaitan, dan jauhilah apa yang diperintahkan setan kepada kalian. Nah, jadi setan itu kan sering menghasut ya. Menghasutnya setan itu melalui kolbu, dalam hati. Jadi misalnya setan menghasut kita benci kepada orang. Sekarang apa modal kita kalau hati udah dikuasai setan? Masih ada modalnya ini, nalar kita.
Nalar kita cepat ngontrol. Wah, kamu hati kenapa kamu kok gitu? Kok benci pada orang? Ini nalar yang harus berperan. Jadi diciptakan oleh Allah nalar dan hati, akal dan hati itu. Kalau hati sudah dikuasai setan, tinggal nalar lagi kekuatan kita. Fungsikan nalar kita. Masa iya kenapa saya ini benci orang terus ya? Berarti ada yang nggak benar nih. Ini pekerjaan nalar. Tapi di lain waktu hati menutupi kesalahan nalar. Contoh misalnya gini, kita ketemu orang miskin, udah kelaparan, mungkin akal kita, itulah matematika 1 tambah 1 sama 2, 0 tambah 0 ya sama dengan 0. Nggak belajar, nggak bekerja, jadi miskin. Akhirnya orang itu berpaling, tidak memberi orang tadi sesuatu. Itu pekerjaan akal murni itu. Tapi hati kemudian ngontrol akal. Nah, berikanlah sebagian rasa kasih sayangmu. Nah, itu hati. Jadi hati dan akal itu sama-sama punya peran. Kalau hati kita merasa sudah ada setan di dalamnya, cepat gunakan nalar akal. Kayak tadi kok kita nih seharian nih kok cenderung untuk menggibah ya. Kenapa ini? Nah, pertanyaan kenapa itu, ini nalar kita yang berfungsi. Alhamdulillah. Jangan sampai dua-duanya nggak fungsi. Udahlah hatinya dikuasai setan, akalnya juga tidak ini, malas-malesan. Nah sudahlah, orang itu jatuhlah ke dalam itu tadi, kemaksiatan. Kok hobinya nengok orang-orang elok misalnya. Nah ini kenapa saya ini? Ini akal nih, tanya. Kalau begini terus nih, wah Allah murka pada kita. Nah, kadang-kadang seperti itu. Jadi akal dan hati itu sama-sama memiliki daya-daya yang positif yang dianugerahkan Allah kepada kita. Ini juga bermunasabah dengan surat Al-Baqarah ayat 169. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Ya, sesungguhnya setan itu ya menyuruh kita, itu memerintahkan kita agar apa? Berbuat jahat dan keji. Itu tadi ya, di dalam hati itu ya. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ya, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Ya, ini termasuk setan ini. Ya, kerjaan setan itu di samping provokasi orang agar berbuat jahat dan keji, dia juga menyuruh orang mengatakan sesuatu tentang Allah tetapi salah. Seperti kasus dulu ya, mengatakan Allah itu punya anak, itu contoh dari orang-orang yang terprovokasi atau telah terbujuki oleh setan. Ya, pokoknya mengatakan sesuatu yang tidak ada dasarnya, itu termasuk orang itu sudah tanda kutip kesetanan. Nah gitu. Orang-orang berbuat jahat, berbuat keji, itu orang kesetanan. Termasuk orang yang mengatakan tentang yang terkait dengan agama tanpa dasar, itu orang kesetanan. Ya. Ngarang-ngarang misalnya kan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ini juga ada di surat Fatir ayat 6 ya. Sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya liyakunu min ashabis sa'ir, agar mereka menjadi penghuni neraka yang sa'ir ya, yang menyala-nyala. Walihada qala, kemudian juga innahu lakum aduwwum mubin, tadi potongan kalimat terakhir di Al-Baqarah 208 itu, sesungguhnya setan itu bagi kalian semua itu adalah musuh yang nyata. Yaitu kalau terjemahan perkatanya, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Itu yang terjemahan sudah dipatenkan. Berkata Mutarrif dalam hal ini, aghasu ibadillahi li'abidillahi syaitan ya. Jadi hamba Allah yang paling menipu terhadap hamba-hamba Allah yang lain itu adalah setan.
Setan itu sama-sama hamba Allah, tapi dia itu yang paling pintar tipuannya, menipu orang untuk menyimpang dari ajaran atau petunjuk Allah dan Rasulnya. Jadi itu Bapak Ibu, Al-Baqarah ayat 208. Nah, tutup dengan 209. Tadi ada kalimat fa in zalaltum mim ba'di ma ja'atkumul bayyinat. Tapi jika kamu tergelincir, ya, menyimpang, ya, setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepadamu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita misalnya ngaji di rumah, baca terjemahnya terus paham, maka melekatlah kewajiban itu kepada kita. Sama nih, kita nih sama-sama nih, khususnya saya pribadi, begitu datang kepada kita pemahaman tentang Al-Baqarah 208, 209, maka saya secara pribadi dan kita semua melekatlah kewajiban karena sudah paham itu untuk melaksanakan. Ya. Melekatlah kewajiban itu. Nah ini, jadi jangan sampai zalaltum mim ba'di ma ja'atkumul bayyinat. Jangan sampai kita ini menyimpang dari pelajaran yang sudah kita dapatkan sama-sama. Nah ini bahasanya kita dapatkan sama-sama. Saya juga mendapat di sini. Artinya apa? Adaltum anil haqqi ba'da ma qamat alaikumul hujjat fa'lamu annallaha azizun fi intiqamihi la yafutuhu haribun. Ya. Artinya apa? Kalian tuh menyimpang dari kebenaran, ya, ba'da ma qamat alaikumul hujjat. Setelah hujat atau argumen yang jelas itu tegak di atas kalian, maksudnya bisa kita pahami, fa'lamu, maka ketahui sesungguhnya Allah itu maha perkasa, fintiqamihi, dalam pembalasannya, la yafawalbahu ghalibun, tidak ada seseorang pemegang pun yang dapat mengalahkan, pemenang pun yang dapat mengalahkan balasan Allah tadi itu. Maksudnya hakimun fi ahkamihi wa naqdihi wa ibramihi, maha bijaksana dalam ketetapannya, ya, baik dalam membatalkan maupun dalam mengukuhkannya. Nah, jadi ada yang pertama, jangan sampai zalaltum dari apa yang telah datang kepada kita. Oh, berarti semakin banyak belajar, semakin banyak kewajiban, ya begitu. Oleh karena itu, kayaknya lebih baik nggak usah belajar deh, biar nggak banyak kewajiban. Oh, nggak gitu juga. Takut membaca Quran, takut apa? Takut nggak bisa melaksanakan isinya. Oh, enggak, itu kesimpulan yang salah. Kalau nggak mempelajari Quran, lebih berat lagi hisabnya besok. Lebih berat lagi hisabnya kalau nggak mempelajari Quran, kalau nggak memahami Quran. Berapa usianya? Nah, sudah paham Quran belum? Nah, itu. Jadi ya kadang-kadang masyarakat kita ini ada kesimpulan, wah, daripada udah tahu banyak kewajiban tidak bisa menjalankan, lebih baik nggak usah tahu banyak kewajiban dengan cara nggak usah baca Quran. Oh, nggak gitu, nggak. Itu lebih parah lagi tuh. Tetap kita, nah ini kan berarti kita ini sudah sampai 289 ya. Ini dari ayat pertama dulu ya. Perjalanan kita ini baru mengumpulkan 208 ayat, baru mengumpulkan segitu. Jadi pelayaran masih panjang, insya Allah. Nah, jadi Bapak sekalian, itu makna azizun hakim tadi itu artinya perkasa dalam siksaannya, tetapi maha bijaksana dalam perintahnya. Sementara Muhammad bin Ishaq, azizun fi nasrihi mimman kafara bihi idza syaa, ya. Jadi Allah itu perkasa dalam menolong orang-orang yang beriman dari apa? Dari orang-orang kafir. Itu azizun. Nah, ini ada tambahan tafsirannya ya. Azizun itu perkasa dalam menolong orang-orang beriman. Sementara hakim itu aja, al-hakimu fi udhrihi wa hujjatihi ila ibadih, maha bijaksana dalam alasan
atau hujahnya kepada para hambanya. Jadi Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang, Maha Bijaksana, Maha Adil, Maha Perkasa. Meskipun Allah itu siksanya luar biasa, tapi Allah itu Maha Penyayang, selalu bersandingan. Ya, itulah Allah. Ada 99 nama, kita bisa memahami tentang zat Allah itu ya. Jadi benar-benar lakukan sholat, tapi kalau sedang sakit atau berhalangan ada ruksoknya. Nah itu dia, itu tadi Allah itu azizun fi nasrihi. Jadi pahami dari Al-Quran ini ya. Sama-sama bismillah kita setiap hari menambah pemahaman kita tentang Islam dan iman. Kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.